Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali sesuatu yang menurut saya sangat personal ya, sangat dalam. Ini idenya datang dari catatan renungan yang Anda bagikan, yaitu soal mentalitas ahli waris. Betul, konsep yang kuat sekali. Iya kan? Intinya itu gimana kalau kita benar-benar menghayati identitas kita sebagai anak Allah, sebagai yaitu ahli warisnya. Nah pertanyaannya, bagaimana perspektif ini bisa merombak total cara kita lihat hidup ini, di dunia ini saat ini juga. Perspektif yang mengubah segalanya. Anda kan menunjuk ke ayat kunci yang kuat ya, dari Filipi 1:21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ayat yang fundamental sekali untuk ini. Betul. Ini bukan cuma kutipan biasa, tapi kayaknya ini fondasi cara pandang yang mau kita gali lebih dalam nih ya. Oke, mari kita coba bongkar ya. Apa sih makna praktisnya? Kalau kita hidup dengan mentalitas ahli waris ini, dampaknya apa buat Anda di keputusan sehari-hari gitu? Nah itu dia, fokus kita kalau mengikuti alur di catatan Anda ya, itu ada di kekuatan pembebasannya. Jadi perspektif ini tuh membebaskan. Dari apa? Utamanya dari dua hal yang sering banget ngekang kita. Oke, apa tuh? Pertama, rasa takut kehilangan. Kedua, keterikatan yang berlebihan lah sama hal-hal duniawi. Takut kehilangan dan keterikatan duniawi ya? Iya, dan ini penting. Ini bukan berarti kita jadi apatis ya, atau nggak peduli sama kebutuhan materi, sama sekali bukan. Tapi lebih ke mengkalibrasi ulang, mengatur ulang nilai atau bobot yang kita kasih ke hal-hal dunia itu dibanding sama warisan kekal yang dijanjikan. Kalibrasi ulang nilai. Saya suka istilah itu. Ini nyambung langsung ya ke poin pertama yang Anda angkat di catatan itu. Gimana mentalitas ahli waris ini bisa secara fundamental gitu mencabut akar ketakutan kita akan rugi di dunia ini. Iya. Kan kita sering takut ya, kehilangan kerjaan, reputasi, harta. Tapi perspektif ini kayak ngasih jangkar yang beda gitu, bukan? Tepat sekali. Logikanya kan gini, seperti yang tersirat di renungan Anda, kalau Anda yakin seyakin-yakinnya ada keuntungan besar di kekekalan nanti, sesuatu yang nggak bisa dibayangkan, warisan yang aman, abadi, maka potensi kerugian di dunia ini, ya meskipun nyata dan bisa sakit ya, tapi jadi relatif gitu. Jadi nggak absolut lagi ya? Iya, kehilangan di sini tuh nggak lagi terasa kayak akhir dunia, karena fokus utamanya udah ke keuntungan yang jauh lebih besar dan yang pasti, ini kayak ngasih semacam bantalan emosional, spiritual buat menghadapi gejolak hidup. Itu masuk akal ya secara teologis, tapi seringkali tantangannya ada di level perasaan ya kan? Betul, di situ tantangannya. Di tengah misalnya tekanan tagihan atau ketidakpastian hidup, gimana caranya menjembatani antara kita tahu kita ahli waris dengan rasa aman itu? Apakah catatan Anda kasih petunjuk ke arah sana? Catatan Anda menyinggungi ini. Waktu membahas gimana keyakinan ini secara aktif mengubah cara pandang kita ke harta. Nah, ini membawa kita ke poin kedua, kebebasan dari obsesi menimbun. Oke, kebebasan dari menimbun. Yang sering kelewat di sini adalah bagaimana keyakinan ini bukan cuma soal nanti di surga dapat apa, tapi secara psikologis, sekarang ini juga itu mengubah nilai tukar emosional kita ke barang duniawi. Nilai tukar emosional ya? Iya. Kalau Anda benar-benar percaya warisan surgawi itu nyata dan jauh lebih bernilai, dorongan kompulsif buat terus-terusan numpuk harta duniawi itu mulai luntur gitu daya tariknya. Ini bukan soal jadi miskin loh ya, tapi soal bebas dari diperbudak harta. Jadi gitu ya. Fokusnya jadi geser ya, dari mengumpulkan untuk diri sendiri, jadi mungkin lebih ke mengelola apa yang dipercayakan. Dengan sadar kalau kepemilikan kita yang sejati itu di tempat lain. Gitu. Persis. Dan implikasi nyawa ini praktis banget. Seperti yang Anda garis bawahi juga di poin ketiga. Di sini nih jadi sangat menarik. Gimana tuh? Mentalitas ahli waris ini bukan cuma konsep pasif di kepala, tapi jadi bahan bakar. Bahan bakar buat tindakan yang radikal, yaitu keberanian buat hidup murah hati. Hidup murah hati? Iya. Kalau kita udah nggak lagi genggam erat-erat harta duniawi, karena kita tahu kita punya harta karun di surga, tangan kita jadi lebih bebas kan? Lebih bebas buat memberi, buat berbagi. Keterikatan yang longgar itu memungkinkan kemurahan hati mengalir. Keberanian untuk hidup murah hati. Ini jadi bukan sekedar ngasih sisa ya,
tapi sebuah sikap hidup Betul, sikap hidup. yang lahir dari rasa cukup dan aman. Karena identitas kita itu ahli waris. Ini mengubah motivasi memberi ya, Jelas. dari yang mungkin kewajiban atau pamer jadi ekspresi kebebasan dan keyakinan kita. Tepat. Dan ini memunculkan pertanyaan reflektif yang penting, yang Anda juga tanyakan ke diri sendiri kan di catatan itu? Iya, betul. Mungkin ini bagus buat pendengar juga. Coba deh luangkan waktu sebentar, jujur sama diri sendiri. Hal duniawi spesifik apa sih? Mungkin status, mungkin benda tertentu, mungkin rasa aman finansial yang spesifik yang saat ini rasanya paling kuat gitu, mengikat hati Anda. Mengenali ikatan ini ya. Iya, mengenali secara spesifik ikatan ini itu langkah pertama yang vital. Kalau Anda mau benar-benar menerapkan dan merasakan kebebasan yang ditawarkan mentalitas ahli waris ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda? Setelah kita gali catatan renungan Anda ini, inti dari deep dive kita kali ini kayaknya tentang potensi pergeseran fundamental ya dalam hidup Anda. Pergeseran fundamental? Ya, dari paradigma yang mungkin tanpa sadar didominasi rasa takut kurang atau obsesi sama pencapaian duniawi, ke paradigma kebebasan yang sejati. Kebebasan sejati. Ahli waris kerajaan Allah. Yang akhirnya ini memungkinkan Anda buat hidup lebih ringan, lebih berani, dan yaitu tadi lebih murah hati. Kalau kita tarik lagi ke gambaran yang lebih besar ya dan langkah selanjutnya, mungkin tantangannya nggak berhenti cuma di mengidentifikasi apa yang mengikat Anda ya. Oke, terus gimana? Gimana kalau Anda secara sadar dan aktif gitu, mempraktikkan tindakan kemurahan hati? Sekecil apapun itu, mungkin ya traktir teman kopi, kasih waktu Anda buat orang lain, nyumbang sedikit. Anggap ini kayak latihan spiritual. Latihan spiritual ya, bukan sekedar berbuat baik. Iya, latihan ini tujuannya bukan cuma biar jadi orang baik, tapi bisa jadi cara yang ampuh buat secara bertahap membentuk ulang sensor internal Anda. Sensor tentang apa itu kekayaan sejati, apa itu kerugian sejati dalam hidup Anda sehari-hari. Gimana kalau tindakan memberi itu jadi cara Anda mengajarkan hati Anda sendiri tentang kebenaran warisan kekal itu? Wah, itu pemikiran yang kuat sekali ya, buat dibawa pulang. Mengajarkan hati lewat tindakan memberi. Terima kasih banyak sudah mempercayakan catatan renungan Anda yang begitu kaya makna untuk kita selami bersama di Deep Dive kali ini.